Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau rahimahullahu taala berkata, ittafaqas salafu ala anna al-istighala bil ilmi afdal. Para salaf, para ulama telah sepakat bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i, dengan belajar agama lebih utama minal istighali binawafil, lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, as-salati was-siyami wat-tasbihi wa nahwi dzalik, seperti salat sunnah, puasa sunnah, tasbih dan yang semisalnya. Meskipun menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, bukan berarti kita meninggalkan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Ibadah sunnah ini berfungsi untuk menambal amalan-amalan wajib kita yang terdapat kekurangan. Berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan dari amalan-amalan wajib. Bahkan jika kita mencintai, bukti cinta kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah dengan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Artinya kita tetap mengerjakannya. Ungkapan ini menegaskan tentang keutamaan suatu amal. Sebuah kaidah fiqh berbunyi, an-naf'ul muta'addi afdal minal qasiri illa bidalilin. Manfaat yang meluas kepada orang lain lebih utama, lebih afdal daripada manfaat yang terbatas pada pelakunya saja, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Amal yang manfaatnya meluas kepada orang lain lebih diutamakan dalam urutan perbuatan maupun pahala dibanding amal yang manfaatnya hanya terbatas pada pelakunya saja. Contoh yang kita sebutkan tadi, salat sunnah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya, oleh pelakunya. Adapun menuntut ilmu, manfaatnya tersebut bisa dirasakan oleh orang lain, tidak hanya dirasakan oleh pelakunya. Ya, dengan ilmu, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dia belajar, setelah belajar dia berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, kemudian dia berkewajiban setelahnya untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan, mengajarkan ilmu yang dia miliki. Maka dengan dia mengajarkan ilmu tersebut, orang lain pun ikut merasakan manfaatnya. Ya. Kemudian amal ibadah yang terbatas pada diri sendiri akan terputus dengan kematian pelakunya. Adapun amal yang manfaatnya meluas, tidak terputus dengan kematian pelakunya, ya, maka tidak terputus dengan kematian pelakunya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi tentang jika manusia, anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian lanjut dari ucapan Imam Nawawi, fahuwa nurul qalbi, ilmu adalah cahaya, nur bagi hati, pelita. Ilmu adalah pelita, petunjuk yang menerangi hidup manusia.
yang menjadi petunjuk dalam kehidupan seorang hamba. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah pengen, ya Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, niscaya Allah akan menjadikan hamba tersebut faham tentang agama, mengerti tentang agama. Dia akan mudah belajar agama, akan mengerti, akan mengetahui hukum-hukum dalam agama. Ini menerangkan kepada kita bahwa tanda kebaikan pada diri seorang hamba adalah ketika dia dipahamkan perkara agama dan semangat dalam belajar agama. Mafhum mukhallafah, hukum yang berlawanan dari hukum yang dilafazkan, ya, dari ucapan Imam Nawawi ini yang beliau pun ya menukil dari hadis Nabi yang ma'ruf yang kita ketahui, ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia agama. Ya, maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapa yang tidak memahami dan mempelajari agama, maka Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Subhanallah. Kalau kita dimudahkan belajar agama, artinya Allah ingin kebaikan untuk kita. Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang mendapat petunjuk, hamba-hamba yang soleh. Ya. Tapi kalau kita tidak faham agama, tidak memahami dan mempelajari agama, ilmu agama, maka ya berhati-hatilah. Ya, Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Maka menuntut ilmu lah, belajar, hadir, datang. Ya. Kalau kita pengen kebaikan dalam hidup kita, belajarlah menuntut ilmu syar'i. Fahuwa afdhalul a'mal, kata Imam An-Nawawi, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah amalan yang paling utama. Wa aqrabuha ilallah, dan amalan yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdhalul ulum usuluddin. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang akidah, pokok agama, ilmu tauhid, ilmu yang paling utama. Thumma tafsir, thumma al-hadis, thumma al-usul fiqh, thumma al-fiqh. Setelah ilmu tauhid, yang paling utama, ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, i'tiqad, kemudian tafsir, kemudian hadis, kemudian usul fiqh, lalu fiqh.